mewakili guru-guru nih. Saya akan mengundang Kang Iman dari P2G, Pak Fatur sebagai Ketua Umum Hiper Indonesia, dan juga Bu Hetty yang mewakili guru-guru honorer. Bu Hetty masih ada kan? Oke. Nah, silakan. Siapa duluan mau mulai? Ini suara guru-guru langsung. Mungkin saya dulu Pak Indra. Silakan Pak Fatur. Ya, karena waktu Indonesia bagian tengah sudah mau masuk maghrib ini, khawatir nanti nggak kekejar. Betul. Alhamdulillah nih diundang Pak Indra untuk mendengarkan karena semua sudah disampaikan tadi. Kalau kaleidoskop itu istilahnya itu memotret pendidikan itu udah terpotret, hampir sebagian besar itu udah terpotret dari narasumber-narasumber sebelumnya. Yang ingin saya garis bawahi ini pernyataan-pernyataan dari rekan-rekan ini kok Kemendikbud ini kok seolah-olah nggak ada plus-plusnya gitu ya, nggak ada baik-baiknya nih komentarnya. Nah ini yang saya nggak setuju sebenarnya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Kemendikbud ini sebenarnya punya satu keberhasilan yang luar biasa, Pak Indra, Pak Bambang. Apa itu? Kemendikbud itu sudah berhasil melaksanakan programnya. Program guru penggerak, sekolah penggerak, dengan berbagai skenario. Membuat cek kosong untuk BSKP untuk bisa berbuat maksimal. Kemudian ada yang namanya tim bayangan. Ini sebenarnya bagian dari usaha Kemdikbud mungkin untuk membuat programnya itu berhasil dilaksanakan. Nah, ini keberhasilan sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah program itu berdampak terhadap amanah konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, ini yang jadi pertanyaan. Tapi kalau ditanya kebaikannya Kemendikbud berhasil melaksanakan programnya. Nah, itu catatan dari saya. Karena sudah disinggung banyak hal, saya ingin ke sisi makro mungkin, bahwa saya ingin merujuk pernyataan Menteri Keuangan gitu ya yang beredar beberapa hari terakhir. Menkyu itu prihatin terkait korupsi. Kata beliau, lupakan Indonesia Emas 2045, bukan hanya ekonomi yang kusut, tetapi kualitas SDM juga ikut rusak. Kalau Kementerian Keuangan, Menkyu saja tidak optimis dengan Indonesia Emas 2045, ini kan sebenarnya kritik terhadap Kementerian Pendidikan secara langsung bahwa dengan program-program yang ada saat ini, itu kemungkinan tidak akan berdampak terhadap perbaikan kualitas SDM di 2045, karena baru akan dirasakan di 2045. Bahkan ujung-ujungnya, kalau saya boleh ambil kesimpulan, ini terkait dengan kepercayaan, trust sebenarnya. Kementerian Keuangan sendiri sebenarnya itu tidak punya kepercayaan terhadap Kemendikbud untuk mengelola anggaran 20% itu. Buktinya apa? Anggaran 20% itu sebagian besar itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ada dana abadi perguruan tinggi kalau tidak salah, dan nilainya juga cukup fantastis, triliunan rupiah itu. Ada LPDP juga. Artinya Kementerian Keuangan tidak percaya dengan Kemendikbud untuk mengelola beasiswa. Ada anggaran ratusan triliun dikelola oleh institusi di luar dari Kementerian Pendidikan yang seharusnya mengelola itu. Nah, dari sini saja sebenarnya trust di jajaran kementerian, di lintas kementerian itu juga distrust itu terjadi. Artinya tidak usah kita berbicara di level yang lebih bawah. Di antar kementerian saja, Kementerian Keuangan, kalau saya boleh menyimpulkan, tidak percaya dengan Kemendikbud untuk mengelola anggaran 20%, sehingga sebagian dana anggaran itu ditarik oleh Kementerian Keuangan untuk dikelola dalam berbagai bentuk
dana abadi dan seterusnya. Nah, itu catatan yang pertama. Sehingga kalau saya mau merujuk undang-undang lagi, undang-undang itu jelas mengatakan, undang-undang pemerintahan daerah itu mengatakan bahwa urusan pemerintah pusat itu sebenarnya fokus kepada 5 hal. Agama, hankam, luar negeri, keuangan, hukum. Pendidikan itu tidak termasuk secara spesifik di 5 bidang itu. Memang ada di aturan lain mengatakan bahwa untuk pendidikan itu dikecualikan, tetapi yang dikecualikan itu pendidikan tinggi. Nah, hebatnya Kementerian Pendidikan ini sepertinya ingin jadi hero, ingin jadi pahlawan, mengatur sampai detail RPP guru, gitu ya. Padahal tadi urusan pemerintah itu yang utama itu agama, hankam, LN, keuangan, hukum. Pendidikan itu dikecualikan untuk perguruan tinggi. Makanya pendidikan tinggi itu dosen dan lain sebagainya masih diatur pusat. Yang lain sudah di pemerintahan daerah. Nah, ini yang harusnya juga ke depan perlu kita potret bagaimana peran pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah juga nggak bisa berperan terlalu besar. Kenapa? Karena anggaran itu lebih besar di Kementerian Pendidikan. Anggaran di daerah itu dibagi ke 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Anggaran pendidikan yang 20% itu pun tidak full 20%. Lalu bagaimana pemerintah daerah untuk bisa berkreasi maksimal? Saya ambil contoh misalnya terkait dengan honorer P3K. Ini sebenarnya cukup selesai masalah ini di pemerintahan daerah. Baik masalah honorer dan P3K yang belum terangkat maupun yang sudah terangkat. Yang belum terangkat ini kan jadi masalah. Yang sudah terangkat tadi sudah disinggung. Kementerian merekrut, daerah yang disuruh menggaji. Ini problem sebenarnya. Mestinya percayakanlah itu kepada pemerintah daerah. Nah, kepercayaan terhadap pemerintah daerah ini diimbangi dengan kebijakan anggaran yang proporsional. Kalau perlu anggaran pemerintah kementerian fokus kepada kebijakan-kebijakan utama, regulasi-regulasi utama, sebagian besar dananya alihkan ke daerah, biar daerah bisa mengembangkan pendidikan ini sesuai dengan kekhasan lokalnya masing-masing. Kalau seperti sekarang, fungsi pemerintahan daerah, khususnya dinas pendidikan, dinas kabupaten kota, itu hanya tim sukses untuk melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan pendidikan nasional, kebijakan menteri. Padahal dinas-dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, itu pimpinannya adalah gubernur. Gubernur itu punya visi misi tersendiri, punya visi di bidang pendidikan. Sementara dinas-dinas ini sebagai tim sukses kurikulum merdeka, tim sukses sekolah penggerak, tim sukses organisasi penggerak, tim sukses guru penggerak, platform merdeka. Ya artinya di sistem pemerintahan kita ini masih perlu diluruskan. Harus kita tegas bahwa mana yang diurus pusat, mana yang diurus daerah. Kalau menurut saya pendidikan ini sebaiknya dikembalikan kepada daerah, karena daerah yang paling paham. Termasuk ini dikembalikan urusan ke daerah, tetapi harus diimbangi dengan keuangan. Saya ambil contoh, kemarin ada Bupati Meranti misalnya, Pak Adil gitu ya. Saya bukan untuk mendukung beliau dengan statement-statementnya, tetapi apa yang beliau sampaikan terkait dengan bahwa Kabupaten Meranti ini kontribusinya cukup besar kepada negara terkait dengan devisa gitu ya. Lalu yang kembali itu kecil, saya bisa memaklumi. Kaltim itu kontribusinya ke negara itu 500 triliun. Yang kembali dalam bentuk APBD itu hanya sekitar 14 triliun. Nah, ini yang mestinya difikirkan, anggaran pendidikan itu pemerintah daerah itu terkait SDM secara umum itu harus diperbesar. Saya ambil contoh saja, kemarin kita menyisakan potensi silva negara kita, Kementerian Keuangan, itu 1.200 triliun dari total sekitar 3.000 triliun anggaran APBN kita.
itu potensi silpa di awal Oktober, di akhir Oktober, di awal November itu sekitar 1.200 triliun. Anggaran Pemda yang dibagikan ke seluruh daerah itu sekitar 800-an triliun. Kalau 1.200 triliun ini dibelanjakan November Desember itu kan kejar tayang. Akhirnya kegiatan-kegiatan kementerian termasuk itu hanya mengejar sisi kuantitas, bukan kualitas. Kenapa? Ya untuk anggaran itu bisa terserap. Itu pun anggaplah sudah terserap sepertiganya, maka akan masih ada banyak dana pendidikan yang tidak terserap. Dan dana pendidikan ini oleh Kementerian Keuangan dilarikan ke dikelola oleh misalnya LPDP di bawah Kementerian Keuangan. Ini yang aneh yang saya katakan di awal tadi. Kementerian Keuangan sendiri tidak percaya dengan Kementerian Pendidikan mengelola uang. Ini yang harus kita luruskan bersama. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa memikirkan bagaimana proporsi APBN ini bisa lebih besar untuk daerah. Sehingga daerah bisa membangun pendidikannya sesuai dengan visi misi daerah, sesuai dengan karakteristik daerah. Saya pikir kalau anggaran pendidikan daerah naik 2 kali lipat saja, gitu ya, tidak perlu sampai 70%, 2 kali lipat saja, daerah yang disebut tadi remote area, tidak ada internet, jaringan, akses segala macam, itu clear selesai mungkin 1, 2, 3 tahun. Saat ini daerah kebingungan, seperti Kaltim saja, itu untuk membangun sekolah baru yang belum ada, itu perlu 3 tahun. Kenapa? Anggarannya nggak cukup. Ada sekian sekolah yang antri 3 tahun, baru mungkin di 2025 itu baru bisa terbangun. Kenapa? Anggarannya nggak cukup. Kebayang. Sementara di pusat anggaran pendidikan melimpah. Dihabis-habiskan dalam tanda petik ya. Tidak berdasarkan kualitas, tapi kuantitas. Kenapa? Mengejar potensi silpa tadi. Karena Kementerian Keuangan sendiri mengatakan, nggak boleh silpa daerah, nggak boleh silpa. Ini kenapa silpa? Sementara pusat sendiri silpanya mencapai 1.200 triliun. Nah ini mudah-mudahan saya berbicara makro karena yang mikronya tadi sudah disebut semua dan yang mikro ini terkait dengan kebijakan makro kalau menurut saya. Saya pikir sementara itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Indra dan Ki Bambang. Siap. Terima kasih Pak Fatur. Lanjutnya siapa nih? Kang Iman dulu atau Bu Heti dulu?